Salam gaspol. Udah denger ya videonya Pak Kiai Haji Eman soal klarifikasi bahwa ada PT Gebanu. Nah itu kalau nggak dibongkar sama kami atau dengan Pak Afiat dari Mayoni, apakah ada kata-kata PT Gebanu? Lebih baik jujur di awal saja daripada nanti malu. Tidak ada namanya tombol on, tidak ada. Semuanya halusinasi. Bahkan Pak Eman sendiri pun mengatakan dalam videonya itu tombol onnya istilahnya tidak di dia. Tidak bisa. Semua harus dibereskan dulu, izin-izinnya juga belum ada. Ya kan? Hanya izin badan hukum saja, izin operasional nggak ada. Jadi semua apa yang kami katakan itu sebagian semuanya baru terbongkar semua kan, satu persatu. Ini warnanya sudah kelihatan mau kemana ini arahnya. Saling lempar. Pak Eman dalam statementnya mengatakan bahwa beliau tidak mengerti, tidak tahu menahu soal sistem operasionalnya. Bahkan beliau mengatakan bahwa hanya 3 orang saja yang dia kenal di PT Future Viewtech atau Fitup itu. Ya, yang saya heran kan kok baru 3 orang. Padahal dia pernah foto dengan Fernando dan Yunita loh. Nah emang Fernando Yunita itu siapa? Bukan orang Fitup. Dia kan sejajar dengan orang manajemen Fitup sama. Kok bilang nggak kenal? Fotonya ada loh, sudah beredar banyak. Pak Eman di tengah, Fernando dengan Yunita Atmojo. Ya pasti kan kenal. Nggak mungkin lah nggak kenal Pak Eman. Tolong Pak Eman diiling-iling lagi, diinget-inget. Jadi ya saya bisa ngambil kesimpulan ini antara dua Pak teman-teman. Satu, Pak Eman memang benar-benar tidak mengerti dan dibohongi oleh cecunguk-cecunguk ini, atau memang Pak Eman sudah tahu tapi mendiamkan. Itu ya, ini spekulasi, diduga. Nah, yang bikin pertanyaan besar adalah PT Gebanu menginvestasikan uang. Ya, uangnya berapa saya tidak tahu. Pokoknya sejumlah saham di PT Future Viewtech 50% lebih lah, bahkan ada yang bilang 70%. Itu uang sebanyak itu. Tetapi Pak Kiai Eman tidak mengerti apa dan bagaimana cara kerjanya. Bagaimana operasionalnya perusahaan yang dia investasikan uangnya itu. Tidak ada orang kepercayaan di dalamnya situ yang untuk mengawasi. Masuk akal tidak? Saya pun misalkan menginvestasikan uang saya ke sebuah perusahaan A, saya tidak serta-merta ngasih uang gitu saja Pak. Pasti saya akan awasi dan saya taruh 1 orang atau 2 orang di dalam itu. Supaya apa? Tidak ada kejadian seperti sekarang ini. Yang pertama saya harus ngecek soal legalitasnya. Jangan 4 bulan, 5 bulan sudah di take down seperti yang Pak Eman bilang. Ya, bagi saya itu mustahil kalau tidak tahu. Ya. Jadi ya saya masih memakai logika waras saya. Tidak ada orang yang menginvestasikan uang besar tapi tidak tahu perusahaan yang diinvestasikan itu bekerja sebagai apa. Memproduksi barang apa yang dia jual, periklanan, iklannya apa, izin iklannya apa. Ternyata iklan-iklan bodong, dapat nyomot-nyomot semua. Dan itu sudah banyak klarifikasi dari beberapa perusahaan besar bahwa mereka tidak pernah mengiklankan produknya dia di PT Future Viewtech atau di Fitup, tidak pernah. Jadi banyaklah kebohongan-kebohongan ini. Memang benar, awalnya memang marketing plan-nya gratis semua. Gratis. Daftar gratis, apapun gratis, dan 7 hari apabila poin itu tidak dibayar, tidak laku, maka perusahaan akan bayar. Itu udah salah sebenarnya. SBI kan sudah memanggil, sudah duduk bersama kan. Pak Eman udah bilang sendiri kan. Pak Kiai Eman sudah berbicara sendiri dalam videonya bahwa sudah pernah duduk bersama dengan pihak SBI atau regulator untuk membicarakan masalah ini. Tapi kenapa dilanggar terus? Makanya mungkin SBI geram, di take down lah. Karena ada pelanggaran, perusahaan tidak membeli.
perusahaan tidak membeli, tapi sesama member. Itu kan bisa ada kekhawatiran yang sangat besar apabila terjadi nanti perusahaan ini tutup, siapa yang mau ganti VP-nya? Nggak ada. Makanya kemudian dari salah satu anggota atau tamu meeting yang Pak Kiai Zaman undang, si Pak Jalil itu mengatakan bahwa ada transaksi antar member. Itu benar loh, video yang kedua itu ada pengakuan dari mereka sendiri. Jadi ini tidak sinkron dengan apa yang Pak Kiai Haji Eman bicarakan. Jadi tamu undangan meeting itu mengatakan bahwa ada transaksi antar member. Dan itu terjadi. Dan itu sudah puluhan kali, Pak. Masa Bapak Kiai Eman tidak mengerti hal ini terjadi? Hampir setahun loh, Pak. Sekitar 8 bulanan itu beroperasi VTube. Masa tidak ada mengerti sedikit pun tentang bagaimana operasionalnya? Ya, jadi saya menimbulkan ini banyak tanda tanya, Pak. Member banyak loh, Pak, VTube, Pak. Memang banyak orang bodoh, tapi tidak bisa dibodohi terus. Masih banyak orang yang memiliki logika waras bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah akal-akalan. Ini menurut mereka, saya menyampaikan saja. Banyak kok komentar-komentar di Facebook, di YouTube. Saya bacakan ya. Contohnya, dari video di atas jelas bahwa Pak Kiai Eman sama sekali nggak paham skema dan sistem VTube. VTube awalnya gratis, tapi di dalamnya menyuruh fast track, yaitu dengan membayar 14.500 per VP, sehingga membayar sampai jutaan rupiah jika ingin naik ke peringkat. Nah, inilah yang dilarang oleh regulator sehingga ditutup, alasan maintenance. Ini adalah strategi manajemen VTube yang di dalamnya adalah pemain-pemain fonsi kawakan. Sadarilah dan pelajarilah Pak Kiai Eman, VTube itu money game. Membayar member dengan uang member lainnya, putar-putar uang saja di situ. Intinya diharapkan Pak Kiai Eman mau tabayun dengan kami atau dengan Mayoni wakil kami. Panggil semuanya itu para manajemen untuk duduk bersama dengan kami. Saya jamin Pak Kiai Eman akan menyesalinya dan bertobat sebab telah mendukung bisnis haram VTube ini. Jika tidak percaya, mari kita buktikan bersama dengan mengundang para ahli IT dan ahli bisnis digital. Ini saya tidak berbohong. Ya, ini membernya Pak Kiai Eman juga di bawah. Karena kan Pak Kiai Eman kan pemilik komisaris PT Kebanu. Ya, berarti kan ini orang-orang Pak Kiai Eman juga. Membernya di bawah perusahaan Bapak. Ada lagi dari CR. Pak Eman, panjenengan ini dikelabui oleh Wilbert Karimun, Mr. Jack dan Gary dan kawan-kawan, juga Yunita Atmojo, sehingga Anda dijadikan tameng, diajak bisnis haram mereka. Bahkan NU Online juga dari mulai September 2020 sudah memberikan statement bahwa ini adalah bisnis haram pada situs resminya. Panjenengan NU juga kan, lewat Batsul Masail sudah diputuskan bahwa VTube haram. Sekali lagi haram, Pak, dan sudah membuat kami sengsara. Disuruh fast track, uang jutaan rupiah ditukar VP tak berguna. Perusahaan tidak bisa membayar sampai sekarang. Wanita yang berfoto ria dengan Pak Kiai Eman dan suaminya yaitu Fernando Laza, itulah endorse-nya, Pak. Itulah cikal bakal orang yang menyuruh semua member VTube di Indonesia untuk fast track. Harusnya Pak Kiai Eman menanyakan kepada dia, kesalahan ada di siapa? Masa Pak Kiai Eman yang menerima getahnya? Sekarang Pak Kiai Eman yang dibawa-bawa, ada embel-embel PBNU-nya lagi. Maaf Pak ya, kasihan PBNU-nya Pak yang nggak ikut apa-apa, jadi ikut-ikut namanya tercoreng karena bisnis haram. Masih banyak lagi Pak. Ini orang-orang pada sengsara semua Pak akibat dari VTube. Nah, ada yang bilang iklannya bodong semua. VTube telah merugikan banyak sekali ribuan member. Kalau mau kebenarannya silahkan Bapak tabayun dengan kami. Kami bisa datang ke
kantor Bapak di PBNU Pusat atau di mana Bapak mau, kami bisa datang. Bagaimana Pak tanggapan Pak Kiai Eman dengan member-member Bapak ini di bawah? Member-member inilah yang membesarkan nama Fitup Pak sebenarnya. Tapi kalau dikelabui seperti ini ya mereka pasti akan marah Pak, kecewa. Banyak kejadian sosial yang mungkin Bapak belum terpikirkan, bahwa ada perceraian, ya, orang tua dengan anak ribut, kakak beradik berantem, ya, belum lagi stroke, belum lagi bangkrut. Gejolak sosial terlalu banyak Pak yang diakibatkan oleh Fitup Pak. Jadi saya mohon Pak Kiai Eman bijaksanalah dalam menghadapi kasus ini. Silahkan kalau mau tabayun, kami siap kapanpun. Kami akan buktikan, kami akan bongkar semuanya Pak. Bila perlu Pak Eman panggil Wibet Karibun dan kawan-kawannya dan Yuni Taat Mojo Jumbuka, semuanya duduk bersama. Mau di mana? Mau di kantor Barreskrim? Atau mau di kantornya Bapak? Atau di tempat lain, terserah. Kami siap Pak. Dengan ribuan member kami juga bisa mewakili mereka. Mungkin Bapak pengen ketemu dengan mereka, tabayun boleh. Bapak bisa dengarkan suara mereka. Bapak jangan dengarkan suara-suara orang-orang manajemen. Mereka penipu semua Pak. Mungkin Bapak juga kena tipu juga sama mereka. Nama Bapak dipakai, Pak Kiai, nama besar Bapak dipakai sama mereka untuk tipu-tipu. Supaya kami percaya, oh ada PBNU-nya, nggak mungkin lah ini bisnis yang gitu-gitu. Ternyata mereka memanfaatkan. Andai kata ini benar, ini harus dibuktikan juga di Barreskrim. Sampai di mana keterlibatan orang-orang ini semuanya. Ya, jadi kayak Gus Sigit itu kalau bikin konten jangan menyesatkan. Ya, jadi informasi di bawah, harus bawa yang mana yang kamu maksud? Hah? Harus bawa yang mana? KVI. KVI itu grup banci. Hah? Ada orang bersuara tentang kebenaran langsung di-kick. Grup apa itu? Bubarin aja, isinya banci, pencoleng, pecundang semuanya. Kalau nggak terima, mau somasi saya silakan. KVI itu grup pencoleng, pecundang semuanya, pengecut. Member yang punya logika waras mau pasangi kacamata kuda terus. Emang duit-duitmu itu. Ada loh yang main sampai 1 miliar lebih, 600 juta ada, 500 juta ada. Kamu kira uang receh? Harus dirunut dari siapa dalangnya di atas. Bajirut semuanya itu. Jadi saya mohon Pak Kiai Eman bijaksanalah dalam memberi keputusan ataupun statement-statement yang bisa bikin blunder ini jangan. Gak mungkin Pak Eman gak tahu. Semua orang bisa berpikir, uang yang Pak Eman keluarkan itu sangat besar loh Pak, untuk investasi di sebuah perusahaan yang baru. Kalau menurut statementnya Pak Kiai Haji Eman yang terakhir itu bahwa Fitup bisa on, ya bisa aja. Kami juga bisa mendukung, asal bayar dulu VIP kami. Perusahaan sanggup nggak bayar VIP kami semuanya? Kan memang perusahaan diwajibkan membayar. Lah sekarang Pak Eman, saya mau bertanya, kalau buka Fitup on, siapa yang mau bayar VIP? Kan sudah tidak boleh antar member lah. Kalau perusahaan yang mau bayar, bayarnya pakai cara bagaimana? Tidak ada namanya perusahaan periklanan. Sekarang iklannya iklan siapa? Siapa iklannya? Iklan apa? Tidak ada. Jadi konsepnya pun tidak tahu, izinnya juga belum ada. Sudah euforia akan on. Tombol onnya ada di Pak Eman, Pak Kiai Haji Eman yang bilang. Tombol onnya ada di Pak Kiai Haji Eman, itu si Yunita Atmojo Pak yang bilang tombol onnya ada di Pak Kiai Haji Eman. Jadi saling lempar sana lempar sini, lempar sana lempar sini. Jadi janganlah jadikan kami lebih marah lagi, blunder, bola panas dilempar sana sini. Sekarang itu para manajemen yang ngaku member ngaku manajemen pada kemana orangnya? Tidak ada, orangnya tiarap semua. Bajirut semuanya itu. Kurang ajar itu. Ya, kurang ajar mereka semua, pada ngumpet semuanya. Semua. Bahkan ada beberapa yang asetnya sudah dijual-jualin. Beli mobil, aset di Bali, udah dijual mobilnya.
Hah? Emang saya enggak tahu? Mau cuci uang? Udah dijual semuanya. Janganlah seperti itu kalian. Terus saja kalian nipu-nipu. Hidupmu mau sampai berapa umurmu? Hah? Nanti cari makanmu susah. Bisnis apapun tidak akan bisa. Karena fotomu, namamu juga semua orang udah pada tahu. Sekarang udah zamannya era digital. Tidak ada namanya orang jalan kelilingan jualan makanan, jualan produk apa kelilingan, dan ada. Semua serba digital. Apa-apa ya siapa yang punya, siapa yang jualan, namanya siapa. Udah, Yunita Atmojo. Siapa yang mau, siapa yang percaya lagi? Alexius. Siapa yang mau percaya? Wilbert. Ahmad Novel. Kasus di VTube tuh. Oh, dia lagi. Ayo. Siapa? Sudahlah, cepat selesaikan drama India atau drama Korea ini, selesaikan sudah. Kita udah pusing. Udah, bayar uang kami, kembalikan VP kami uangnya. Selesai. Kami juga nggak berharap YouTube on. On kalau nggak bisa bayar juga percuma. Bayar aja. Masih banyak bisnis-bisnis lain kok yang konvensional yang memang benar-benar real. Bisnis digital banyak tipu-tipu. Ya. Salam Gaspol. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.